Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dan saya kebagian materi single stack. Yang slide pertama itu single stack. Apa sih itu single stack? Dalam pengembangan web, single stack adalah pendekatan menggunakan satu teknologi atau ekosistem untuk seluruh lapisan aplikasi web, dari frontend hingga backend. Ini menyederhanakan development dan meningkatkan efisiensi tim Anda. Dan mengapa developer memilih single stack? Karena itu konsistensi kode, satu, bahasa pemrograman di seluruh aplikasi. Yang kedua, onboarding cepat. Tim baru lebih mudah beradaptasi. Dan yang terakhir, maintenance lebih mudah. Debugging dan update lebih efisien. Kelebihan utama efisiensi dan produktivitas: dengan satu stack, developer tidak perlu switching konteks antar bahasa. Hasilnya, kecepatan development meningkatkan drastis, bug berkurang, dan time to market lebih cepat. Yang pertama, development lebih cepat. Yang kedua, fewer context switch. Yang ketiga, kualitas kode meningkat. Kelebihan lain yaitu pembelajaran cepat dan konsistensi. Kurva pembelajaran rendah, fokus pada satu teknologi membuat mastery lebih cepat. Pattern konsisten, solusi yang sama di front end dan back end. Komunitas solid, ekosistem matang dengan resource melimpah. Nah, ini contoh single stack populer. Stack JavaScript penuh untuk aplikasi modern dengan performa tinggi dan skalabilitas excellent. MongoDB database, Express Web framework, React UI library, Node runtime server. Nah, ini contoh single stack populer lain atau min. Min versus min. Yang pertama itu Rick lebih lightweight, yang luar lebih powerful, dan pilih sesuai kebutuhan. Kesamaan keduanya, JavaScript penuh, NoSQL database, dan scalable dan modern. Kapan sebaiknya menggunakan single stack? Yang pertama, startup dan MVP, cepat goals dengan tim kecil. Yang kedua, tim kecil, satu bahasa, expertise fokus. Yang ketiga, deadline ketat, produktivitas maksimal urgently. Yang terakhir, project modular, maintenance, dan scaling lebih mudah. Sekian presentasi dari saya yang bermateri Figurta, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan teman saya berikutnya. Saya Muhammad Abdul Ghani ingin mempresentasikan contoh soal double stack. Program double stack evaluator. Ini soalnya program double stack buat program menggunakan dua stack untuk menghitung matematika ini. Program harus membaca referensi dan penggunaan.
menggunakan dua sub, satu untuk angka dan satu untuk operator, menghitung hasil akhir sesuai prioritas operator. Ini ada contoh kode program Python-nya. Nah, penjelasan programnya, program menggunakan double sub, value untuk menyimpan angka, op untuk menyimpan operator. Fungsi pre-op menentukan prioritas operator. Fungsi apply op menjalankan operasi matematika. Evaluate mengatur proses paring dan eksekusi operator sesuai urutan. Contohannya seperti ini. Kesimpulannya, double stack membantu menyelesaikan ekspresi dengan efisien. Stack pertama menyimpan angka, sementara stack kedua menyimpan operator. Program ini dapat dikembangkan untuk mendukung operasi lain seperti perangkat atau desimal. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya teman saya. Lanjut oleh saya, nama saya Sabrian Kelana Putrasani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang linear queue. Jadi, kasus yang saya bahas di presentasi sekarang adalah latihan menggunakan linear queue dalam antrian pelanggan di loket tiket. Oke, rumusan masalah. Tantangan antrian manual, waktu tunggu yang lumayan lama dan membuat orang tuh biasanya frustasi, kekacauan, dan potensi konflik. Ada juga yang banyak juga terjadi kesalahan menginput data, lalu kurangnya metrik kinerja. Lalu bagaimana sih efisiensi antrian pelanggan di loket tiket saat ini? Penerapan linear queue, apa sih manfaat implementasi linear queue? Jadi manfaatnya itu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, lalu ada optimal waktu layanan, lalu juga data antrian menjadi lebih teratur, dan yang terakhir adalah efisiensi waktu. Lalu kita lanjut. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu linear queue. Linear queue adalah struktur data antrian linear. Biasanya dia menggunakan sistem prinsip FIFO, first in first out. Jadi yang masuk pertama akan keluar juga pertama. Operasi dasarnya itu ada NQ dan DQ. NQ itu menambah elemen baru di posisi rear atau belakang, dan DQ menghapus elemen dari posisi front atau depan. Karakteristik kuncinya menambahkan elemen selalu di belakang atau di rear, menghapus elemen selalu dari depan. Lalu langkah-langkah mengimplementasikan linear queue: memastikan alur data yang teratur dengan prinsip FIFO yang tadi saya sudah bahas, first in first out. Yang pertama ada inisialisasi, membentuk struktur data antrian kosong, siap menerima penerima elemen pertama. NQ, memasukkan elemen baru ke bagian belakang atau ke antrian belakang. Lalu ada DQ, mengeluarkan elemen dari bagian depan, antrian setelah diproses. Lalu ada cek status, memeriksa kondisi antrian apakah kosong atau is empty atau penuh is full. Lalu yang terakhir ada error handling, itu mengelola kondisi antrian penuh kalau overflow atau kosong underflow saat operasi. Poin-poin penting dalam implementasi linear queue. Yang pertama, untuk menjamin keadilan pelayanan, tentunya agar tidak ada yang namanya selak menyelak, berebutan posisi. Lalu yang kedua ada implementasi mudah dan cepat. Struktur data lugas meminimalkan kompleksitas komputasi dan overhead. Yang ketiga ada lokasi sumber daya efektif. Itu untuk mengatur penggunaan fasilitas seperti loket atau server secara teratur dan efisien. Dan yang terakhir ada adaptasi volume fleksibel, mudah untuk menyesuaikan diri dengan fluktuasi jumlah pengguna atau permintaan. Lalu ada di sini saya menampilkan contoh kode Python implementasi dan hasil output dalam pemrograman antrian pelanggan menggunakan sistem ini. Jadi di sini kita bisa lihat ada contoh penggunaan operasi antrian. Output kode menunjukkan urutan pelanggan yang sesuai setelah operasi. NQ di sini untuk menambahkan elemen baru ke belakang antrian. DQ. Di sini juga ada DQ. DQ di sini untuk menghapus elemen pertama dari antrian.
karena di sini menggunakan sistem first in first out. Di sini ada isi empty itu untuk memeriksa kondisi antrian, penting untuk menghindari error. Di sini ada pick itu untuk memungkinkan inspeksi elemen terhadap tanpa modifikasi. Pertimbangannya, implementasi Python list op kosong memiliki kompleksitas waktu, tidak ideal untuk antrian sangat besar. Asumsinya antrian beroperasi secara linear dengan kapasitas tak terbatas. Sekian dari saya, lalu akan dilanjut presentasi oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan hasil PPT saya yang berjudul Circular View. Di sini ada pengertiannya, yaitu circular adalah bentuk antrian atau queue, di mana elemen terakhir terhubung kembali ke elemen pertama berbentuk lingkaran. Terus berbeda dengan linear queue, tidak ada ruang kosong yang terbuang di depan setelah elemen dihapus. Contohnya, ilustrasi root 10, 20, 30, dan seterusnya. Cirinya, yang pertama memiliki dua kembali ke nol setelah mencapai akhir array. Seterusnya jika red 1 pro kosongan jika pro min 1. Di sini ada operasinya dalam circular queue. Yang pertama ada enqueue, menambahkan elemen ke antrian. Yang kedua ada dequeue, menghapus elemen dari antrian. Yang ketiga ada pick, melihat elemen paling depan. Yang keempat ada display, menampilkan seluruh isi antrian. Selanjutnya ini ada contoh jawabannya. Di sini bisa dilihat sendiri ya, dan dicoba. Jadi ini hasil outputnya. Isi queue 10, 20, 30. Kalau nomor 10 dihapus. Isi queue 20, 30, 40, 50. Dan terakhir kesimpulannya. Yang pertama, circular queue lebih efisien daripada linear queue. Yang kedua, tidak membuang ruang kosong di depan. Yang ketiga, cocok untuk buffer data CPU, CPU, dan memori. Baik, sedikit saja dari PPT saya. Mohon maaf bila ada perkataan jelas atau kurang sopan, mohon dimaafkan. Berikut presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.